akan ada notifikasi dan diharapkan dari peserta JK yang sudah menerima pelayanan tersebut akan bisa menilai dari Vaskes yang telah memberikan layanan. Dari penilaian tersebut nanti tentunya kami akan melakukan evaluasi. Kita di mobil JK itu ada fiturnya, Mas. Baru itu fitur baru untuk pengawasan minum obat. Pengawasan minum obat. Iya, itu seperti apa, Pak? Itu nanti di mobil JK itu akan mengingatkan peserta, di situ akan ada notifikasi. Setelah itu kita lihat hasilnya. Jika memang hasilnya ternyata pasien tersebut memang indikasi diabetes mellitus, maka dari dokter atau Vaskes terdaftar itu akan memasukkan peserta tersebut ke dalam program Prolanis. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Tribun Topik. Saat ini saya sedang berada di BPJS Kesehatan Jawa Tengah DIY ya, yang ada di Jatingaleh, Kota Semarang. Kali ini saya ditemani dengan Bapak Asep Dwi Prasetyo, betul Pak? Ya. Beliau sebagai analis jaminan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan Jateng DIY. Nah, nanti saya bersama dengan Bapak Asep akan membicarakan mengenai program apa saja yang sudah berjalan di BPJS Kesehatan selama 2024 dan sekiranya apakah ada beberapa program terbaru yang perlu diketahui oleh masyarakat di Jawa Tengah maupun DIY. Nah, baik Pak Asep, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama Pak Asep. Bagaimana program Kesan meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan di BPJS, Pak? Ya, program Kesan merupakan salah satu program kami, terutama sebagai media sarana penyampaian suatu layanan kepada masyarakat yang sudah menerima pelayanan di rumah sakit. Jadi Kesan itu digunakan oleh peserta BPJS atau peserta JKN terutama jika peserta JKN tersebut sudah mendapatkan pelayanan di Vaskes, fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan. Jadi nanti peserta BPJS tersebut nanti akan menilai dari segi pelayanannya, dari segi fasilitasnya, dari segi cara menyampaikan petugasnya dan sebagainya. Itu nanti melalui mobil JKN, setelah pasien periksa nanti ada notifikasi, terutama di notifikasi di mobil JKN-nya nanti akan ada notifikasi dan diharapkan dari peserta JKN yang sudah menerima pelayanan tersebut akan bisa menilai dari Vaskes yang telah memberikan layanan. Dari penilaian tersebut nanti tentunya kami akan melakukan evaluasi dari penilaian peserta JKN tersebut, dan hasil tersebut nanti akan kita berikan atau kita feedbackkan kepada fasilitas kesehatan yang melayani. Oke, baik. Lalu apa langkah peserta BPJS dalam mengikuti screening riwayat kesehatan, Pak? Untuk screening kesehatan sendiri merupakan penapisan awal untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan bisa melakukan screening kesehatan yang kami harapkan untuk peserta umur yang lebih dari 15 tahun, Mas. Oke. Ya, untuk peserta yang lebih dari 15 tahun agar dapat melakukan screening kesehatan bisa melalui mobil JKN. Apabila peserta JKN tidak memiliki gadget misalnya, itu bisa mendatangi Vaskes terdaftar yang bersangkutan. Nanti bisa dibantu oleh petugas yang ada di sana di Vaskes. Kemudian dari peserta juga bisa melakukan scan QR di Vaskes yang Vaskes BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi meskipun tidak memiliki smartphone, bisa langsung datang ke Vaskes terdekat yang terdaftar di kartu BPJS Kesehatannya ya Pak. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak hasil survei Kesan yang diterapkan di fasilitas kesehatan mitra? Untuk hasil survei Kesan tersebut tentunya survei Kesan itu ada beberapa pertanyaan. Jadi 6 pertanyaan tertutup dan 1 ulasan, Mas. Jadi dari 6 pertanyaan itu ada berbagai sektor ya, semacam sektor misalnya
kenyamanan, bagaimana dengan dari segi ruang tunggunya dan sebagainya, kemudian dari segi pelayanannya seperti apa, kemudian apakah ada iur biaya atau memang apakah ada perbedaan perlakuan dan sebagainya. Tentunya dari hasil-hasil kesan itu nanti kami harapkan dari feedback kami yang kami lakukan ke Vaskes itu dapat meningkatkan sesuai dengan sektor-sektor apa yang perlu ditingkatkan dari fase tersebut. Gitu Pak. Ya. Lalu apa perbedaan Pak dari screening riwayat kesehatan dan screening kesehatan tertentu? Apa bedanya? Ya, tadi nyambung untuk yang screening kesehatan, itu screening kesehatan merupakan screening awal. Kemudian dari screening kesehatan jika sudah melakukan, peserta sudah melakukan screening kesehatan tersebut, nanti hasilnya adalah berisiko dan tidak berisiko. Nah, untuk yang berisiko diharapkan bisa melakukan pemeriksaan di Vaskes terdaftar atau FKTP terdaftar biasanya. Untuk yang tidak berisiko nanti di situ akan ada balasan bahwa agar dapat pengelolaan hidup sehat atau agar dapat meningkatkan pengelolaan dalam bagaimana secara berperilaku hidup sehat seperti itu. Untuk untuk peserta yang memang sudah ada hasil berisiko yang kemudian periksa ke FKTP yang terdaftar, nanti akan dilakukan pemeriksaan. Misalnya pasien tersebut atau peserta tersebut berisiko menderita diabetes mellitus misalnya. Maka di Vaskes terdaftar itu nanti akan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan, misalnya dites GDS, GDPP dan GDPP PROS 2 jam setelah puasa. Setelah itu kita lihat hasilnya. Jika memang hasilnya memang ternyata pasien tersebut memang indikasi diabetes mellitus, maka dari dokter atau Vaskes terdaftar itu akan memasukkan peserta tersebut ke dalam program Prolanis. Nah, dari program Prolanis itu nanti diharapkan peserta-peserta JKN itu akan mendapat pemeriksaan yang lain lagi. Namanya nanti akan ada pemeriksaan riwayat kesehatan tertentu tadi, Nah, dari situ nanti akan mendapatkan screening kesehatan lagi, penyakit tertentu lagi, ada HbA1c setiap 3 sampai 6 bulan, kemudian ada kimia darah, kemudian urin analisa. Nah, itu nanti akan mendapat pemeriksaan seperti itu. Untuk yang dimaksud dengan riwayat pemeriksaan kesehatan tertentu, screening kesehatan tertentu adalah setelah dilakukan setelah pasien tersebut mendapat balasan dari penapisan awal yang screening kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan screening kesehatan tertentu. Oke, baik. Nah, tadi Bapak sempat menyampaikan Prolanis. Nah, itu program apa dan bagaimana implementasinya di wilayah yang sulit dijangkau, Pak? Prolanis itu adalah satu program kita juga. Untuk sementara ini Prolanis itu hanya untuk menangani pasien-pasien hipertensi dan DM. Ya, hanya 2 penyakit itu yang masuk dalam program Prolanis. Program tidak hanya sekedar untuk pengobatan saja, termasuk di dalamnya ada kegiatan yang lain, misalnya senam dan sebagainya. Kalau untuk daerah yang sulit terjangkau, kalau di Jawa Tengah kayaknya agak jarang kayaknya ya Mas, jarang ya terjangkau. DIY aman ya? DIY aman sih kayaknya. Karena kita kan jejaring kita kan sampai dengan Puskesmas. Ya, di dengan Puskesmas. Jadi mungkin kalau Puskesmas saya rasa di setiap kecamatan hampir ada. Gitu. Bahkan ada Puskesmas pembantu betul, pembantu yang mungkin bisa melakukan kegiatan tersebut juga. Nah, kalau tantangan apa Pak yang dihadapi ketika pelayanan screening kesehatan dan solusinya? Tantangan screening kesehatan yang pertama tadi Mas disampaikan bahwa salah satunya pasien tersebut tidak punya gadget ya. Itu tantangannya. Itu agak susah memang sih. Cuman di situ kami harapkan tantangan kami sih satu menyampaikan ke masyarakat bahwa screening kesehatan ini maksudnya bisa dilakukan tanpa gadget pun. Nanti bisa dibantu di Vaskes yang bersama dengan kita, yang terdaftar tentunya, yang terdaftar sesuai dengan pilihan dari peserta, itu nanti bisa membantu untuk melakukan screening kesehatan. Selain itu juga salah satunya yaitu kita juga sosialisasi kepada beberapa instansi untuk melakukan screening kesehatan, tentunya bersama-sama dengan Vaskes, karena memang untuk screening kesehatan ini sifatnya mandatori untuk semua Vaskes yang bersama dengan BPJS Kesehatan. Itu bisa ditaruh di satu gadget nggak sih Pak untuk beberapa orang atau bisa? Hanya untuk satu orang aja? Bisa. Misal yang punya handphone anaknya orang tuanya nggak punya gitu, bisa ya? Satu gadget untuk satu keluarga bisa. Bisa untuk satu keluarga ya. Oke, baik.
Nah, lalu tadi membicarakan soal aplikasi mobil JKN itu apa sih yang bisa diakses oleh peserta dan layanan apa Pak yang sekiranya memudahkan untuk peserta di aplikasi tersebut? Untuk mobil JKN sendiri merupakan salah satu aplikasi yang menjadi keunggulan kita ya Mas. Jadi untuk aplikasi mobil JKN kita harapkan untuk masyarakat atau peserta JKN itu dapat menginstal mobil JKN karena di situ banyak manfaat yang akan diperoleh dari peserta. Salah satunya untuk mempermudah pelayanan ke Vaskes, baik itu Vaskes pertama maupun ke rumah sakit. Di mana untuk antrian untuk yang antrian pengambilan nomor antrian di rumah sakit untuk peserta JKN itu tidak perlu langsung datang ke FKTP atau ke rumah sakit. Jadi seandainya pasien tersebut misalnya sudah mendapatkan rujukan atau mungkin mau periksa ke FKTP terdaftar, itu untuk peserta JKN itu bisa langsung mengambil antrian melalui mobil JKN. Ya misalnya kliniknya misalnya mana gitu, bisa langsung ambil klinik mana, bisa sesuai dengan yang terdaftar di situ, bisa mendaftar, nomor antriannya nanti keluar di mobil JKN. Nah, setelah itu melakukan pemeriksaan di mobil JKN pun akan tertera di situ dia nomor urutnya sudah sampai berapa yang dipanggil gitu. Jadi pasien tidak perlu datang pagi-pagi misalnya, nanti sesuai dengan apa yang diantrian di mobil JKN terdapat. Misalnya ini sudah nomor 6, saya nomor 7, saya bisa ke sana langsung ke sana sambil menunggu yang diharapkan sih 15 menit ya sebelum antrian. Setelah itu kalau memang sudah mendapatkan rujukan misalnya nih, sudah dirujuk ini karena memang FKTP tidak bisa menangani, akan dirujuk ke rumah sakit, maka peserta tersebut juga bisa mengambil nomor antrian untuk yang ke rumah sakit juga. Ya, di situ bisa mengambil nomor sakitnya berapa. Jadi kalau dulu ibaratnya ada yang meninggal sendal dan sebagainya. Dan sekarang ini diharapkan cukup pakai mobil JKN, bisa sama ambil nomor antrian, nanti pas waktu datang dapat menyelesaikan jika nomor antrian sudah mendekati panggilan gitu. Artinya mobil JKN ini sangat memudahkan sekali peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit maupun mitra dari BPJS ya Pak. Betul. Artinya sangat tidak nyaman kalau ketika kita tidak punya mobil JKN ini kalau kita harus antri dulu nunggu lama dan lain sebagainya. Oke, baik. Kalau untuk soal kebijakan dan koordinasi dengan lembaga ini Pak, bagaimana penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan? Kebijakan terutama untuk kebijakan yang secara nasional ya, terutama Mas. Untuk yang nasional memang saat ini kami memang dari kantor pusat berkoordinasi dengan stakeholder terkait kalau kebijakan menurut kebijakan nasional. Cuman kalau kebijakan yang misalnya diberlakukan misalnya kantor cabang atau ketua wilayah, kita tetap koordinasi dengan stakeholder misalnya dengan dinas kesehatan, dengan asosiasi atau dengan pihak-pihak lain yang memang terkait dengan pelayanan di BPJS atau JKN ini. Jadi untuk kebijakan sendiri kami tentunya tidak serta-merta ya mengambil suatu keputusan atau kebijakan itu tanpa ada pertimbangan dari stakeholder terkait. Karena memang yang berhubungan dengan pelayanan ini memang kami harapkan dapat bekerjasama ya antar stakeholder lah, antar pemangku kepentingan yang lainnya. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak Asep. Sepanjang 2024 ini apa inovasi atau kebijakan baru BPJS untuk meningkatkan pelayanan ke peserta? Sementara ini untuk yang inovasi atau kebijakan baru ya untuk meningkatkan pengalaman peserta tersebut, kami sebenarnya ada satu lagi aplikasi Mas. Aplikasi selain tadi ya untuk antrian dan sebagainya itu kita kesan dan tadi untuk nomor antrian, kesan dan sebagainya itu Polanis dan sebagainya, kita ada sebenarnya satu lagi adalah untuk pengawasan obat, pengawasan minum obat khusus untuk peserta JKN yang menderita misalnya DB baru dan sebagainya. DB baru terutama kita di mobil JKN itu ada fiturnya Mas, baru itu fitur baru untuk pengawasan minum obat. Pengawasan minum obat. Itu seperti apa Pak? Itu nanti di mobil JKN itu akan mengingatkan peserta, di situ akan ada notifikasi. Misalnya kalau kita tahu bahwa TB itu kan harus setiap hari untuk minum obat. Nah, di situ nanti akan ada fiturnya di situ nanti bisa digunakan nanti ada seperti store foto Mas. Store foto kalau kita absensi gitu. Harus kita buat itu.
nanti akan di store ya. Nanti harapan kami sih ini masih apa namanya inovasi ya, inovasi yang masih baru yang kedepannya mungkin bisa dikembangkan sampai dengan nanti dalam pelaporan setiap vaskes yang terdaftar otomatis yang peserta tersebut terdaftar di mana nanti akan laporannya akan masuk ke dalam vaskes tersebut. Bahwa nanti di vaskes juga bisa melihat ini vaskes hari ini sudah minum obat atau belum. Gitu. Teratur atau tidak? Ya, ya betul. Berarti laporannya masuk langsung ke vaskes itu ya, Pak. Untuk saat ini baru hanya TB, Tetanus TB. Oh gitu. Ya. Oke. Baik Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Asep mengenai beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sepanjang 2024. Nah, termasuk tadi Pak Asep juga sempat menyampaikan soal inovasi yang ada di mobile JKN ya Pak Asep ya. Nah, di situ tadi saya baru tahu ternyata ada nih laporan untuk mengendalikan pasien supaya teratur minum obatnya ya Pak ya. Karena kan itu sangat berpengaruh terutama untuk penyakit diabetes mellitus. TB. Oh, DB. Oh ya, TB. Tuberkulosis. Oh, tuberkulosis. TBC, ya. Oh ya, itu penting sekali karena memang minum obat secara teratur bisa memberikan penyembuhan yang lebih maksimal. Nah, Tribuners, jangan lupa saksikan video-video tentang BPJS Kesehatan di YouTube Tribun Jateng. Bisa cari aja di kolom pencarian YouTube itu Tribun Jateng pasti keluar. Nanti di situ bisa dicari kolom pencarian BPJS Kesehatan. Banyak sekali informasi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan Jawa Tengah DIY mengenai hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat di Jawa Tengah maupun DIY. Jangan lupa juga follow media sosial BPJS Kesehatan ya Pak. Ya. Di situ juga banyak informasi ya Pak ya di media sosialnya BPJS Kesehatan mengenai pelayanan untuk peserta BPJS. Ya, YouTube Tribun Jateng juga selalu memberikan informasi terbaru lainnya untuk masyarakat Jawa Tengah. Maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, termasuk media sosial Tribun Jateng juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan salam sehat.